Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye mengabaikan argumen itu dan terus berjalan di jalan. Tolong berhenti. Murid itu buru-buru mengejar. Beberapa pembudidaya terdiam merasa khawatir dan mulai menatap. Mereka melihat bahwa keduanya tidak mendengarkan dan menjadi kesal. Yang berada di dekat pusat menunjukkan ekspresi tidak senang. Yang terakhir terdiri dari para bangsawan dan anak-anak berbakat. Bisa duduk di barisan depan adalah simbol status. Itu membuat mereka merasa lebih unggul dari yang lain. Nah, dua orang yang berpenampilan biasa-biasa saja ini ingin maju ke depan juga. Mereka tentu saja tidak menyukai ini, mirip dengan dua pengemis yang tiba-tiba memasuki istana megah. Mereka dari sekte mana? Tidak pantas sama sekali. Seorang kultivator berkata pelan. Penggunanya, penjaganya juga baik. Orang yang tidak bisa membaca situasi perlu diberi pelajaran. Yang lainnya misterius. Li Qiye mengabaikan acara dan pesta itu. Dia hanya datang ke sini untuk mencari barang, jadi dia terus maju. Ini membuatnya tampak seperti dia sedang berjalan menuju paviliun utama tempat gadis itu tinggal. Dia pasti penggemar gadis itu, datang ke sini untuk melihat penampilannya atau sekadar mengobrol. Seorang penonton mengernyit. Kenapa kalau dia bisa melihatnya? Hanya orang biasa yang tidak tahu tempatnya, dia pikir dia bisa mendapatkan kasih karunia-Nya dengan mudah. Seorang ahli yang misterius. Tolong berhenti atau aku akan menyinggungmu. Teriak murid dari Sky High. Li Qiye masih tidak peduli, begitu pula dengan Kingxi yang kesal. Sementara itu, sang pangeran telah menerima pesan dari murid lain dari negaranya. Dia mengerutkan kening dan menatap ke arah Li Qiye. Biarkan mereka datang. Dia memberi perintah dengan enggan, sambil berbicara tangannya. Utusan itu mengiyakan perintah itu, meskipun tidak senang dengan cara yang sama. Ia memberi isyarat untuk mengizinkan mereka mendekat. Dari awal hingga akhir, Li Qiye tidak peduli melihat siapapun. Matanya terfokus ke depan. Di sisi lain, Kingxi tampaknya ingin membalas dendam dengan negeri langit. Ketiganya yang sedang sibuk berdiskusi tentang Dao berhenti karena pesan sebelumnya. Gadis itu mendongak dan menatap ke arahnya. Hari ini adalah hari yang luar biasa, kita harus menikmatinya semaksimal mungkin. Pangeran pertama tersenyum. Akan tetapi, gadis itu masih melihat sekilas punggung Li Qiye sebelum dia menghilang ke sudut lain. Itu dia. Dia terkejut tanpa melihat wajahnya. Benar-benar dia. Dia tersadar dan yakin siapa orangnya. Benar, ini perayaan untuk gadis itu. Anak baptis itu pun ikut tertawa. Para pembudidaya lain pun menjadi penasaran. Mengapa mereka berdua mengatakan hal ini? Apakah gadis itu akan mengumumkan sesuatu? Sayangnya, gadis itu menutup telinganya terhadap mereka karena dia bertanya pada Li Qiye. Permisi, katanya sebelum menghilang dari pandangan, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Sang pangeran dan anak baptis saling bertukar pandangan, tidak mengerti dengan kepergiannya yang tiba-tiba. Li Qiye tidak mempermasalahkan masalah kecil tadi. Dia melirik Kingxi dan bertanya, apakah kamu punya masalah dengan Skylight? Kingxi tertawa dan memasang ekspresi aneh, tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Keduanya berjalan melewati separuh taman. Li Qiye akhirnya berhenti di depan sebuah batu, sama seperti Kingxi. Kingxi terus memperhatikan sepanjang waktu. Li Qiye tidak melihat hal yang istimewa sekalipun. Kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Jadi mengapa? Ini. Beberapa saat kemudian setelah mereka mulai menatap batu itu, Li Qiye tiba-tiba berbalik. Kingxi melakukan hal yang sama. Mereka melihat gadis itu meluncur mendekat dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia mengejar, dia tetap terlihat anggun dan cantik. Rambutnya berkibar tertiup angin dengan indah. Gadis naga Phoenix. Kingxi secara alami mengenalinya dan tidak tahu mengapa dia mengikuti mereka. Dia akhirnya melihat wajah Li Qiye dan menjadi emosional meskipun sudah siap untuk ini. Ini terlalu berat untuk ditanggung. Dia telah menyaksikan banyak kejadian luar biasa dan bertemu dengan banyak orang penting. Sayangnya, belum semuanya cukup untuk mempersiapkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan merapikan pakaiannya sebelum memasang ekspresi serius. Dia berlutut dan membungkuk, Ye Lingyao menyapa Anda, Yang Mulia.
Mohon maaf karena baru tahu kalau Anda ada di sini. Itulah satu-satunya cara yang tepat untuk menunjukkan rasa hormat kepada pria yang berdiri di hadapannya. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Mereka pernah bertemu sebelumnya di desa Liu. Saat itu, dia belum tahu identitasnya. Mulut King Xi menganga. Ia juga terguncang. Restoran sup ayam itu jelas menunjukkan bahwa Li Qiye adalah tokoh penting. Dia hanya tidak punya ide bagus. Dia tahu siapa Ye Lingyao dan bahwa dia berasal dari klan kuno yang ditahbiskan oleh seorang leluhur. Statusnya di lembah naga Phoenix sudah setinggi yang seharusnya. Dia tidak perlu tunduk pada senior manapun di sana, tetapi dia memilih untuk melakukannya di hadapan Li Qiye. Siapakah orang ini? Pengetahuan King Xi yang luas membuatnya kecewa kali ini. Berdirilah, dan panggil aku Tuan Muda. Li Qiye berbicara dengan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Muda. Dia berdiri dan tetap bersikap hormat, saya hanya melihat ini dan tidak tahu siapa Anda, Tuan Muda. Mohon maafkan saya. Tidak tahukah kamu, bukanlah kejahatan dalam kasus ini. Tenang saja, Li Qiye menyela. Dia menghela napas lega. Pada pertemuan sebelumnya, dia sebenarnya tidak menyukai kesombongannya. Hanya saja darahnya menyuruhnya untuk tidak melakukan hal bodoh. Setelah kembali, dia membaca gulungan-gulungan itu dengan saksama. Dia bahkan pergi melihat potret yang disembunyikan di klannya dan menjadi sangat terkejut. Dia menggigil karena keringat dingin, menyadari bahwa dia bisa saja mati. Faktanya, baik sekte maupun klannya bisa saja menderita juga. Dia tidak berani lagi mencari informasi lebih lanjut tentang Li Qiye karena dia mendengar bahwa dia tidak suka orang-orang yang peduli tentangnya, tidak bertindak menjadi pilihan yang bijaksana. Itulah sebabnya mengapa dia bertemu lagi di Taman Batu yang membuatnya terkejut dan takut. Sungguh mengesankan bahwa lelaki tua dari klanmu masih hidup. Li Qiye meliriknya dan tersenyum. Ini semua berkat restumu, Tuan Muda. Ye Lingyao menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa Li Qiye peduli dengan hubungan sebelumnya dengan leluhurnya. Paling tidak, dia tidak akan mempersulit junior seperti mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ada pepatah tentang ini, orang jahat berumur panjang. Semakin banyak perbuatan jahat, semakin banyak pula yang bisa mereka lakukan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum mendengar lelucon itu, senyum seindah bunga yang sedang mekar. Namun, hal itu tidak menghormati leluhurnya sehingga dia langsung berhenti. Ada yang berumur panjang hanya untuk menyesal, sementara yang lain berumur pendek namun cemerlang dan penuh warna. Li Qiye menjadi sentimental dan menatap ke arah cakrawala. Ye Lingyao mengangguk, pernah mendengar hal yang mirip dari leluhur sebelumnya. Dia tidak bisa benar-benar memahami suasana hati seperti ini tetapi tetap bersimpati. Sang leluhur juga berkata bahwa, jika matriark naga Phoenix masih ada, dia mungkin akan membuat pilihan yang berbeda. Lingyao menambahkan, matriarki memulai lembah dan merupakan penguasa surgawi yang sangat kuat. Dia hidup lama tapi akhirnya goyah. Menciptakan lembah adalah pencapaian luar biasa, warisannya akan tetap ada. Li Qiye tersenyum. Lingyao tidak berkomentar. Lembah dan klannya memiliki ikatan yang sangat dalam karena pemimpin klannya adalah anggota klannya. Dia dulunya merupakan salah satu leluhur terkuat di sana tetapi akhirnya pergi untuk membentuk garis keturunannya sendiri. Menurut rumor, ia mendapat dukungan dan penentangan atas keputusannya ini. Namun, ia masih memiliki hubungan baik dengan sang leluhur. Sang leluhur mendukung penuh pilihannya saat itu. Kematiannya merupakan pukulan berat bagi sang leluhur. Ia kemudian memasuki kondisi tidak aktif dan tidak muncul lagi. Li Qiye mengingat masa lalu yang jauh sekali lagi, hampir melupakannya. Apakah Anda ingin bertemu dengan leluhur kami, Tuan Muda? Lingyao bertanya pada Li Qiye, tidak berani mengambil alih masalah ini. Aku tidak ingin mengganggunya. Jika dia disegel, biarkan saja. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kudengar dia akan segera lahir. Lingyao langsung menjawab, jadi kamu sudah melaporkan masalah ini. Li Qiye menatapnya. Wajahnya memerah dan mengakui, saat ini saya tidak yakin dan memang memberitahu beberapa orang. Leluhur seharusnya sudah tahu saat ini. Kalau begitu, serahkan saja pada takdir. Kata Li Qiye, banyak teman lama yang telah pergi karena berlalunya waktu. Bertemu dengan salah satu dari mereka lagi bukanlah hal yang buruk. Lingyao menjadi senang setelah mendengar ini. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengalihkan fokusnya ke batu di depannya.
Batu itu tampak seperti telur tetapi sepertiganya lebih tinggi dari orang dewasa. Permukaannya tampak kasar, seperti bekas luka karena pelapukan selama bertahun-tahun. Huruf bodoh tertulis di sana, cukup besar untuk memenuhi satu sisi. Ditulis dengan warna merah, sangat menarik perhatian. Tampaknya sedang mengolok-olok sesuatu atau seseorang. Siapapun yang berdiri di depan batu akan merasa seolah-olah menjadi sasaran kata ini. Li Qiye tidak mempermasalahkannya dan berdiri di sana sambil tersenyum tipis. Kingxi juga menatap batu ini. Dia pernah mendengarnya sebelumnya karena kata itu cukup terkenal di kota leluhur. Leluhur Golem sendiri menuliskan kata ini karena alasan yang tidak diketahui. Kata itu tampaknya tidak pada tempatnya mengingat statusnya. Dengan demikian, hal ini justru meningkatkan rasa ingin tahu mengenai batu ini dalam sejarah. Semua orang ingin tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Di sana, aku melihat gadis itu. Seorang ahli berteriak dari jauh dan semakin banyak yang mendekat. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi ramai. Hal ini membuat Ye Lingyao tidak senang karena dia tidak ingin Li Qiye menjadi marah. Dia meliriknya dan dia tampak baik-baik saja, masih sepenuhnya fokus pada batu dan tidak peduli pada hal lain. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Neneknya telah menceritakan tentang akibat buruk dari kemarahan Li Qiye. Dia telah membantai sekte dan ras sebelumnya, menginjak-injak tulang-tulang mereka. Orang-orang yang hadir sangat gembira bisa begitu dekat dengannya, terutama para pelamar muda. Mereka terpesona saat menatap wajahnya. Nona Ye, senang sekali kamu masih di sini. Kami sedang memikirkan cara untuk memberi selamat kepada Anda. Sang pangeran dan anak baptis pun tiba dan berjalan melewati kerumunan. Ye Lingyao mengangguk kepada mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Duo itu juga memperhatikan Li Qiye dan Kingxi, merasa ini cukup aneh. Awalnya mereka mengira Lingyao memiliki masalah yang mendesak, bukan? Karena dia mengenali Li Qiye. Mereka menganalisis orang itu dan menemukan bahwa dia hanya seorang petualang karapas perak, tidak lebih. Mengapa tidak ada yang mengenal Ye Lingyao? Nona Ye, siapakah orang ini? Anak baptis itu tidak terlalu peduli dengan Li Qiye, dia mengira itu hanya pertemuan yang tidak diduga. Lingyao membuka mulutnya tetapi berhenti, tidak berani menjawab tanpa izin Li Qiye. Seorang teman, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh sambil masih menatap batu itu. Orang-orang di sekitar menganggap hal ini tidak masuk akal karena Li Qiye biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai teman gadis itu? Dia hanya terlalu memikirkan dirinya sendiri. Lebih baik dia melihat cermin dulu. Seorang penonton bergumam, benar, bahkan pangeran pertama dan anak Dewa Langit tidak sombong seperti dia. Komentar lainnya, kesal karena Li Qiye tidak peduli melihat mereka. Ya, seorang teman. Lingyao mengangguk, mengikuti Li Qiye sambil merasa gugup. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Mereka terpisah jauh dari generasi ke generasi. Ini adalah kehormatan yang sangat besar baginya. Sementara yang lain diam setelah pengakuannya tetapi tetap merasa kesal dan cemburu. Baiklah, begitu ya, senang bertemu denganmu. Sang pangeran tersenyum dan berkata, Nona Ye, kita sudah membicarakannya beberapa waktu lalu. Karena hari ini adalah hari ulang tahunmu dan kita semua ada di sini, bagaimana kalau kita rayakan? Semua perhatiannya menyatakan padanya, ingin membuatnya bahagia. Hari ulang tahun gadis itu. Semua orang menjadi terkejut. Tidak seorang pun tahu tentang hari ulang tahunnya kecuali sang pangeran dan anak yang dibaptis. Rupanya mereka sudah siap. Saya tidak tahu apa-apa. Seorang pemuda mengeluh. Aku tidak menyiapkan apapun. Yang lain menepuk dahinya dengan penyesalan. Jika dia tahu tentang ini, dia akan melakukan segalanya untuk menyiapkan hadiah ulang tahun yang unik dan tak ternilai bagi gadis itu. Sentimen itu merasuk ke dalam kerumunan, terutama para jenius. Hadiah yang bagus mungkin cukup untuk memenangkan hati wanita di atas status dan pengaruh mereka. Pikiran mereka menjadi liar memikirkan bagaimana cara menyiapkan hadiah dalam waktu sesingkat-singkatnya untuknya. Benar sekali, haruskah aku menyiapkan hadiah pertamamu juga? Li Qiye tersenyum padanya. Yah, dia tidak tahu harus berkata apa. Hari ini memang hari ulang tahunnya, tetapi dia tidak akan pernah meminta hadiah dari Li Qiye. Bertemu dengannya saja sudah merupakan hadiah terbaik yang pernah ada, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini.
Ini adalah momen yang menentukan dalam hidupnya, hari yang paling beruntung. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Beberapa orang menatap Li Qiye dengan jijik setelah mendengarnya. Kamu pikir dia bisa memberikan hadiah yang pantas untuk gadis itu? Kata salah satu dari mereka dengan suara pelan. Sangat sedikit yang benar-benar dapat memberikan hadiah yang layak kepada gadis itu karena dia telah melihat banyak harta mengingat statusnya. Memberikan sesuatu yang biasa saja hanya akan mengundang rasa malu. Dia mungkin juga akan merasa tidak senang. Itulah sebabnya mengapa semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu yang istimewa. Jika tidak, akan lebih baik jika tidak memberikan apapun. Jadi, mereka berpikir bahwa Li Qiye lebih-lebihkan kemampuannya. Sebaliknya, King Xi menjadi sangat penasaran karena dia melihat aksi Li Qiye sebelumnya. Pria itu dengan santai memberikan kapak yang tak ternilai harganya kepada si Wawa. Menurutnya, hadiah dari gadis itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya sedang terburu-buru dan tidak membawa hadiah. Namun, saya berhasil meminta pil kepada tetua Si sebagai hadiah Anda. Sang pangeran mengambil inisiatif di hadapan Li Qiye. Dia membuka kotak obat. Aroma obat membuat semua orang merasa nyaman seolah-olah mereka sedang berdiskusi. Pil hati batu Imperial. Seseorang mengenali jenisnya dan menjadi terkejut. Apakah itu obat ajaib Si? Banyak yang telah mendengar ketenarannya. Pil ini dapat mengulangi kecepatan melatih seseorang untuk suatu periode, meningkatkan kondisi fisik seseorang, menghilangkan kotoran, dan menguatkan. Ini dapat dianggap sebagai obat mujarab. Si hanya memiliki sedikit pil ini. Bahkan orang penting di sana mungkin tidak memilikinya. Kabarnya, mereka memproduksi sekitar 5 ekor setiap generasi. Saya penasaran apakah itu benar, kata seorang penonton. Barang ini tidak dapat dibeli dengan uang tunai. Seorang kultivator berpengetahuan luas menambahkan, sudah berabad-abad sejak pil ini beredar. Pil ini dijual dengan harga gila-gilaan setelah persaingan ketat antara tokoh-tokoh dan sekte-sekte besar. Kesulitan lain yang didapat, tetapi sang pangeran berhasil melakukannya. Ini menunjukkan kekuatan Skylight. Itulah negara dengan 2 penguasa di bawahnya. Orang-orang mulai memuji. Yang Mulia juga berusaha sekuat tengah, menurutku tidak ada orang lain yang bisa memberikan sesuatu yang begitu berharga. Jiwa iri yang lain menambahkan. Lagi pula, pil ini bisa dilakukan dengan harga yang sangat mahal. Menggunakannya sebagai hadiah adalah hal yang lain. Sang pangeran merasa puas setelah mendengar reaksi itu. Hanya sedikit yang tahu tentang hari ulang tahun gadis itu, tetapi ia menyimpannya dalam hati. Saat ini, gadis itu mungkin cukup tersentuh untuk mulai menyukainya. Dia sangat menyadari nilai pil itu. Dia menghabiskan banyak tenaga dan bahan selain menghabiskan koneksinya untuk mendapatkannya. Dia yakin tidak ada orang lain yang bisa mengalahkannya. Untuk hari yang membahagiakan ini, aku membawa sesuatu yang spesial dari Firmamens. Anak baptis itu tidak mau kalah dan juga mengeluarkan sebuah kotak. Ia membukanya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Para penonton kesulitan untuk tetap membuka mata. Kalung itu terbuat dari mutiara yang diikat dengan tali. Setiap mutiara memiliki warna dan efek yang unik. Salah satu dari mereka memancarkan energi dingin yang sebenarnya bermanfaat bagi kesehatan. Yang satu lagi memiliki cahaya lembut dengan afinitas defensif. Yang satu lagi cemerlang dan mampu menaklukkan kejahatan. Seseorang menghitung dan menemukan bahwa ada 12 mutiara. Kalung ini terbuat dari mutiara yang ditemukan di kolam Algit, yang unik bagi sekte kami. Ini adalah tanda terima kasihku padamu, jangan tertawa, kata anak itu. Mutiara dari kolam Algit. Seorang pakar mengungkapkan keberuntungan. Kau tahu apa yang kau lakukan, rekan Daois? Anak baptis tentu saja menikmati perkembangan ini. Algit adalah kolam suci di gerbang Firmamens. Ada kerang unik di sana yang menghasilkan satu mutiara setiap 50.000 tahun. Setiap mutiara berbeda. Misalnya, satu mutiara keluar dan membeku dalam radius 10.000 mil. Mutiara lain menyebabkan air mendidih. Lalu ada yang memancarkan cahaya Dao. Pakar ini menatap kalung itu dan menguraikan sejarahnya. Semua orang mendapat gambaran yang jelas tentang betapa berharganya kalung itu setelah ini. Selain itu, mutiara-mutiara ini juga sangat berguna. Pembuatan kalung ini saja membutuhkan waktu 600.000 tahun. Itu jelas merupakan harta karun utama dari Firmamens. Jadi, hadiah dari anak baptis ini sungguh mengesankan.
Pil dan kalung itu membuat orang-orang tidak mau repot-repot mencoba. Awalnya, mereka berpikir tentang hadiah yang dapat membuatnya terkesan. Saat ini, menjadi sangat sulit untuk mengalahkan dua harta karun pertama ini. Orang-orang yang hadir tidak memiliki sarana maupun keberanian untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka bertukar pandangan dan menyerah. Hadiah apapun yang bisa mereka berikan akan lebih rendah dari keduanya. Itu akan mengundang penghinaan di depan umum. Pada titik ini, bahkan mereka yang sudah menyiapkan hadiah pun menahan diri untuk memberikannya kepada gadis itu. Meskipun hadiah itu berharga dan luar biasa, hadiah itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan pil dan kalung itu. Penonton diam-diam menyaksikan trio itu, kebanyakan anak ajaib yang terpikat padanya merasa tidak enak. Sayangnya, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anak baptis dan pangeran pertama. Harus diakui bahwa keduanya luar biasa, baik dari segi pelatihan maupun pemahaman. Ini sebelumnya membahas latar belakang dan garis keturunan mereka. Sisanya tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan keduanya. Salah satu dari mereka kemungkinan besar akan memenangkan tangan gadis itu. Ye Lingyao tidak terpengaruh oleh kedua hadiah ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke Li Qiye. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Li Qiye tersenyum, tidak ada pembicaraan seperti orang kaya yang bertanya kepada seorang anak kecil, sesantai mungkin. Namun, dia mengerti betapa seriusnya hal itu karena Li Qiye adalah sosok yang mampu memuaskan semua keinginannya. Hanya sedikit hal yang berada di luar jangkauannya di dunia ini. Itu tidak termasuk harta karun dan senjata tak terkalahkan. Lingyao mengerti betapa berharganya kesempatan ini. Siapapun akan memilih artefak yang benar-benar mereka inginkan. Sayangnya, dia tidak ingin serakah. Orang lain tidak merasakan hal yang sama seperti dia. Banyak yang menatap Li Qiye dengan dingin dan jijik. Hadiah apa yang bisa dia berikan? Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika membandingkannya dengan pil hati dan kalung mutiara. Komentar yang lain pelan. Benar, kan? Hadiah dari bocah malang seperti dia hanya akan mengotori tangannya. Seorang pemuda mendekat dan menambahkan, anak-anak muda ini benar-benar dikalahkan oleh pangeran dan anak baptis. Oleh karena itu, mereka melampiaskan kekesalan mereka pada Li Qiye. Ye Lingyao menarik napas dalam-dalam lalu berbicara dengan suara pelan, bertemu tuan muda sudah merupakan hadiah terbesar. Saya sangat puas. Saya tidak melakukan hal yang membuat saya pantas menerima hadiah berharga ini, tetapi saya sangat menghargai perasaan Anda. Dia kemudian berbalik ke arah dua orang lainnya dan menolak hadiah mereka. Tapi, pangeran pertama panik. Baguslah kalau kalian sudah lebih dari cukup. Lingyao menolak memberikannya secara tegas. Pangeran dan anak baptisnya tidak punya pilihan lain selain menerima hadiah dengan berat hati. Semua orang menghela napas lega karena ini menunjukkan bahwa Lingyao tidak bergerak. Mereka masih punya kesempatan. Menarik sekali, gadis kecil. Li Qiye tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai memetik bunga liar di rumput di bawahnya. Bunga ini akan menjadi hadiah ulang tahunmu. Dia menepuk-nepuk bunga itu hingga bersih sebelum memberikannya padanya. Penonton pun terkejut setelah melihat ini. Bunga liar sebagai hadiah untuk sang gadis. Mungkinkah ada hadiah yang lebih murah? Konyol, apa yang dia coba lakukan dengan bunga liar? Seseorang menoleh ke arah Li Qiye. Ini penghinaan terhadap gadis itu. Penggemarnya yang lain menjadi marah. Kalung dan pil dari kedua orang jenius itu gagal menggugahnya. Sekarang, pria ini ingin memberinya bunga liar. Ada yang mengira bahwa dia sengaja menghinanya. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberikan apapun jika Anda tidak menyiapkannya, jangan mempermalukan diri sendiri dengan melakukan ini. Anak baptis yang frustrasi itu menoleh ke arah Li Qiye. Dia terlalu miskin untuk membeli hadiah yang bagus. Minta maaflah dan hentikanlah merusak hari ulang tahunnya. Yang lain menimpali. Tak lama kemudian kritik pun mulai ditujukan pada Li Qiye. Namun, tindakannya selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia sama sekali tidak membencinya dan mengabaikan kritikannya. Dia menerima dengan kedua tangan dan berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Muda. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan kegembiraan saya karena menerima hadiah dari Anda, ini pasti berkah dari 3 kehidupan. Kata-kata ini datang dari hati. Hadiah yang sebetulnya tidak penting. Bahkan bunga liar dari Li Qiye pun tak ternilai harganya.
Dia dengan lembut menempelkan kepalanya ke kepala gadis itu dan memperlihatkan senyum yang menawan. Aku akan menyimpan bunga ini selama sisa hidupku. Dia membungkuk ke arahnya, merasa puas. Cerdas dan bijaksana. Li Qiye mengangguk setuju. Sementara itu, banyak dari mereka, termasuk dua orang jenius teratas, masih tercengang karena dua alasan, hadiah yang menggelikan dan betapa cantiknya dia saat itu. Bunga liar yang biasa tumbuh di mana-mana tidak terlihat aneh dalam jenisnya. Sebaliknya, dia tampak lebih bersemangat seperti dewi hutan. Terlebih lagi, mereka heran karena dia benar-benar menerima hadiahnya karena dia telah menolak pil dan kalung yang berharga itu. Kedua barang ini akan dijual dengan harga gila-gilaan. Sayangnya, mereka kalah dari bunga liar yang tidak berharga. Yang terakhir sudah cukup untuk membuatnya tersenyum seperti ini. Orang-orang mulai menatap Li Qiye dengan tak percaya, mata mereka dipenuhi dengan cemoohan dan kecemburuan. Jika matanya bisa membunuh, Li Qiye pasti sudah mati 100 kali. Mereka tidak mendapatkannya. Mengapa orang tak berguna ini tidak cukup beruntung untuk mendapatkan kasih karunia-Nya? Dia jelas tidak memenuhi syarat. Beberapa orang bahkan berpikir untuk berurusan dengan Li Qiye. Mereka percaya bahwa dia tidak layak dekat dengan gadis itu. Para jenius itu mengamati Li Qiye lebih cermat. Benar saja, tidak ada seorang pun yang akan melirik orang ini di jalan. Selain itu, menipu nyainya tidak seberapa. Siapapun di kerumunan ini pasti lebih kuat darinya. Kebingungan melanda mereka. Mengapa gadis itu suka mengingat keadaannya? Ini bukan akal sehat. Leluhurnya pasti menikahinya dari alam baka. Kata yang lain tidak berhasil. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melihat petunjuknya namun tidak berhasil. Bolehkah aku bertanya siapa namamu, rekan Daois? Dari mana asalmu? Pangeran pertama Skylight memenangkan tinjunya ke arah Li Qiye. Tidak ada pembicaraan yang sesuai dengan situasi saat itu, seolah-olah ingin berteman dengan Li Qiye sambil mencari tahu identitas pria itu. Dia penasaran mengapa Li Qiye mendapatkan kemurahan hati gadis itu. Li Qiye hanya meliriknya dan tidak menjawab. Saya adalah seorang pangeran dari Skylight. Akan menjadi suatu kehormatan bagi saya karena menjadi teman Anda, kata sang pangeran dengan tulus. Sulit untuk menolak seseorang dengan sikap seperti itu. Penonton menghargai sikapnya. Dia telah meninggalkan kesan yang baik pada semua orang. Ia dikenal sebagai orang yang bersemangat mencari orang-orang yang berharga dan cakap. Hal ini tampaknya benar karena ia mencoba berteman dengan seorang petualang yang tidak dikenal. Hanya sedikit yang murah hati seperti dia. Sebaliknya, sikap Li Qiye justru membuatnya mendapat perlakuan sebaliknya dari orang banyak. Sombong sekali, apakah dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? Seorang teman baik sang pangeran tercengang dan berkata, dia beruntung diperhatikan karena harganya tapi dia masih bertingkah seperti ini. Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Beruntung sekali dia bisa berteman dengan Yang Mulia. Penonton lain yang cemburu berkata dengan terang-terangan. Skylight selalu siap bersahabat dengan semua orang di seluruh dunia. Apakah kamu ingin mengunjunginya? Sang pangeran tersenyum. Apa bagusnya? Kingxi bersikap seolah-olah dia tidak peduli dengan negara ini. Mungkin ada perseteruan yang terjadi. Dia melanjutkan, apakah semua orang ingin menjilat Skylight? Tidak, tuan mudaku tidak peduli tentang itu hanya negara kelas 3. Dia tidak menahan diri untuk tidak menghina. Ekspresi sang pangeran menjadi tak sedap dipandang. Dia berusaha sebaik mungkin untuk bersikap ramah, tetapi orang ini malah menghina negaranya. Penghinaan itu tidak bisa lebih besar lagi. Kurang terbuka. Seorang penonton muda berteriak pada Kingxi. Sekte pembawa cahaya kami adalah yang pertama yang tidak membiarkan siapapun menghina Skylight. Teriak yang lain. Ini bukan hanya tentang menyerang Li Qiye dan Kingxi. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memanjat cabang Skylight. Dengan demikian, ekspresi orang banyak menjadi tidak bersahabat. Orang yang dapat menyelesaikannya adalah gadis itu. Akan tetapi, dia tidak berani mengambil alih di hadapan Li Qiye. Baiklah, berhentilah berdengung. Tempat ini ditujukan untuk menikmati batu-batu. Li Qiye mengucapkan tangannya tanpa melihat ke arah batu-batu itu. Ya, ini tempat yang menyenangkan, tuan-tuan, kendalikan diri kalian. Gadis itu akhirnya berbicara. Dia takut orang-orang ini cukup bodoh untuk membenci Li Qiye. Dosanya tidak akan terbayangkan. Kerumunan yang berteriak tidak punya pilihan selain diam setelah komentarnya. Rekan Taois,
apakah kamu bisa menghargai batu-batu ini? Anak baptis itu membungkuk ke arah Li Qiye, jelas tidak dianggap sebagai lawan yang serius. Li Qiye mengabaikannya dan fokus pada batu bernama bodoh. Kamu mencoba memahami si bodoh. Pangeran pertama tertawa. Kenapa tidak? Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Menurutku itu tidak mungkin. Sang pangeran menggelengkan kepalanya, telah banyak orang bijak mencoba dalam sejarah tetapi semuanya gagal. Orang idiot yang melihat si bodoh, pasangan yang sempurna. Anak baptis itu mencibir. Jadi bagaimana jika dia mengolok-olok orang ini di depan umum? Apa yang akan dia lakukan? Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa memahaminya, anak dewa. Ye Lingyao segera membalas. Anak baptis itu memerah karena kebencian. Tentu saja, kebencian ini entah bagaimana ditujukan pada Li Qiye, bukan Lingyao. Yang lainnya merasakan hal yang sama karena dia terang-terangan melindungi Li Qiye. Kalau begitu, mari kita bermain. Kalian berdua tidak akan bisa menemukan batu ini mengingat bakat kalian. Kingxi memutuskan untuk menghirup api dan tersenyum. Sulit untuk membalas dendam ini karena si bodoh kemungkinan besar adalah batu yang paling sulit dipahami di taman. Leluhur Golem meninggalkan banyak batu, tetapi hanya batu inilah yang ia tulis. Itulah sebabnya banyak yang berspekulasi bahwa batu ini istimewa dalam beberapa hal, sehingga batu ini populer secara historis. Tak seorang pun di sini yang berani mencoba, bahkan sang pangeran dan anak baptis pun tidak. Tidak perlu memahaminya, cukup dengan menahannya saja sudah cukup, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Seorang murid dari kota leluhur menyarankan. Kedengarannya lebih baik, anak baptis itu bertekad untuk membalas dendam pada Li Qiye. Dia tersenyum dingin dan berkata, beranikah kau bersaing denganku untuk menentukan siapa yang bisa bertahan paling lama sebelum si bodoh? Apakah kau menantangku? Li Qiye akhirnya melirik anak baptisnya itu. Benar, ya atau tidak? Saya siap bertaruh. Anak baptis itu berkata dengan arogan, ingin mempermalukan Li Qiye di depan gadis itu dengan cara apapun. Mendengarnya menyenangkan, aku juga akan ikut. Sang pangeran tertawa dan mengangkat kotak berisi pil batu hati, rekan Taois, jika kau menang, pil ini akan menjadi milikmu. Wah, itu taruhan yang besar. Kerumunan orang bersorak, aku juga akan membayangkan harta karun ini. Anak baptis itu pun menawarkan kalungnya. Bagaimana jika aku kalah? Li Qiye tersenyum. Izinku cukup adil, rekan Daois. Aku hanya ingin kau menghilang dari Raja Barat Utara setelah kalah. Pil batu hati Imperial hanya untuk mengeluarkan Li Qiye dari wilayah utara, orang-orang menganggap taruhan ini sangat aneh dari sang pangeran. Yang mulia sangat tegas. Seorang pakar memuji. Dia juga penyayang. Kurasa tak banyak yang bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Dia mampu menjadi pangeran pertama Skylight. Seorang jenius menambahkan, citra dan status sang pangeran kembali melambung tinggi setelah tindakannya ini. Kalau begitu, aku akan mengikuti petunjukmu. Anak baptis itu berkata sebelum menatap Li Qiye, jika kau menang, harta kedua ini akan menjadi milikmu. Jika kalah, kau harus pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Anak baptis itu awalnya memiliki tuntutannya sendiri, yang lebih keras dari itu. Akan tetapi, karena sang pangeran pertama kali mengambil tuntutan dengan tuntutan yang agak menuntut dalam skema besar, anak baptis itu tidak dapat menyebutkan tuntutannya atau dia akan tampak berpikiran sempit dalam prosesnya. Dalam hal itu, dia akan kalah dari pangeran dalam hal gaya. Bagaimana panggungnya, rekan Daois? Sang pangeran menatap Li Qiye. Ekspresinya tidak sombong, tetapi matanya yang tajam menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi Li Qiye untuk menolak. Sebenarnya pil ini sangat berharga bahkan bagi sang pangeran. Namun, tidak apa-apa jika dia mengambil risiko atas kemungkinan hilangnya Li Qiye. Jelaslah bahwa gadis itu memperlakukan Li Qiye dengan cara yang istimewa dan sangat menghargainya. Oleh karena itu, Li Qiye adalah saingan terbesarnya. Terlebih lagi, langkah berani dan megah ini mungkin benar-benar membuatnya terkesan. Semua mata berkata pada Li Qiye. Jika dia menolak, dia akan mendapat ejekan dan bahkan kutukan dari banyak orang. Kenapa tidak? Li Qiye tersenyum. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Jika kau kalah, segera keluar dari kota leluhur. Teriak anak baptis itu. Katakan saja begitu kau mengalahkanku. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang memandang tanggapan dan sikapnya sebagai kesombongan dan keangkuhan.
Apakah dia pikir dia benar-benar bisa menang? Seorang jenius yang misterius. Pangeran dan anak baptisnya sudah menang, bagaimana mungkin seorang pembudidaya karapas perak bisa bersaing melawan mereka? Seorang rekan pun setuju. Faktanya, hampir semua orang di sini berpikir bahwa hasilnya sudah jelas. Kultivasi Li Qiye terlalu rendah dibandingkan dua orang lainnya. Dia hanya mencari kematian karena berani bermain. Bagaimana kita harus memulainya? Tanya sang pangeran. Aku akan bersikap baik dan membiarkan kalian berdua pergi lebih dulu. Kalau tidak, kalian akan langsung menyerah setelah melihat usahaku. Li Qiye tersenyum. Konyol sekali, kau mungkin tidak bisa memahami batu itu. Anak yang dibaptis itu menjadi tidak puas. Kenyataannya, anak baptis dan sang pangeran tidak yakin bisa memegang batu ini, mereka hanya yakin mereka akan mampu bertahan lebih lama daripada Li Qiye. Benar, dan tidak perlu usaha apapun. Li Qiye menambahkan, orang-orang saling bertukar pandangan dan tentu saja mengira Li Qiye sedang marah. Dasar bodoh. Seorang jenius yang menakjubkan dan melanjutkan, telah banyak pahlawan hebat datang ke sini untuk belajar tentang si bodoh. Tak seorang pun berhasil, tetapi seorang junior seperti dia membuat klaim ini. Sungguh tak tahu malu. Tunggu sebentar, lagi, dia akan mempermalukan dirinya sendiri, tidak bisa mempermalukan dirinya lagi. Yang lain menyombongkan diri, tidak ada seorang pun yang percaya pada Li Qiye karena itu tidak mungkin. Bagus, bagus. Kalau begitu kami tidak akan menolak. Aku tidak sabar melihat bagaimana kau akan menyelesaikannya. Sang pangeran tak mampu menahan tawa. Mulailah ini. Anak baptis itu mencibir dan berdiri di samping sang pangeran untuk menghadapi si bodoh. Mulai, teriak Kingxi, tampaknya ingin menimbulkan lebih banyak kekacauan. Keduanya pun segera mengarahkan hawa nafsu mereka yang terarah ke batu itu, tak ingin melewatkan satu titik pun. Kata, bodoh, tampaknya kembali hidup sebagai balasan dan menghantam mereka. Itu bukan serangan fisik, hanya penuh ejekan. Itu adalah jenis pelanggaran mental misterius dalam kategori kelainan, mirip dengan seorang senior yang memanggil juniornya dengan sebutan orang bodoh yang tidak bisa percaya, kehilangan semua harapan dan ekspektasi. Seseorang membutuhkan hati Dao yang kuat untuk menahan serangan jenis ini disertai dengan kesabaran dan ketekunan. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan selama upaya duo itu. Apakah batu ini benar-benar sekeras itu? Seorang yang baru pertama kali mencobanya merasa skeptis saat melihat ekspresi serius keduanya. Kamu bisa mencoba dan berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu jika kamu berani. Seorang jenius yang pernah mencoba hal mendesaknya sebelumnya. Benarkah? Kita lihat saja nanti. Anak muda lainnya tidak mempercayainya, seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Lebih banyak lagi yang ikut dan melepaskan niat suci mereka ke arah batu itu. Ah, orang dengan pelatihan dangkal tidak dapat menahan serangan mental. Dia terhuyung mundur, pucat. Dadanya naik turun dan kakinya menyerah. Dia duduk di pantatnya dan tidak bisa tetap tenang. Yang lainnya kalah berturut-turut dan mengalami kerusakan yang sama pada jantung mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Sementara itu, sang pangeran dan anak baptis masih bertahan karena mereka kuat dan memiliki hukum jasa yang kuat. Meskipun demikian, hal itu tetap terasa tak tertahankan setelah beberapa saat. Keringat membasahi dahi mereka. Serangan mental itu memengaruhi hati mereka. Luar biasa, banyak yang memuji karena keduanya mampu bertahan lama. Menurut saya, mereka pasti termasuk dalam 10 besar wilayah utara dalam hal ketekunan. Para jenius lainnya mengagumi mereka. Ya, ini 2 kali lebih lama dari usahaku sebelumnya. Seorang jenius yang kuat memperhatikan waktu. Bam, bam, bam. Sang pangeran akhirnya kehilangan kendali dan terhuyung mundur, mengingat kembali tekadnya. Keringatnya membasahi pakaiannya. Itu terlalu kuat, simpulnya. Beberapa saat kemudian, anak baptis itu juga kalah dan goyah seperti sang pangeran. Ini batasku, katanya. Dengan itu, kamu bisa menjadi salah satu dari 5 teratas di antara generasi muda. Kata sang pangeran, tidak mungkin, aku hanya beruntung. Anak baptis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati. Dia jelas memiliki keuntungan besar karena fisik bawaan daunnya. Hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan keduanya, sungguh. Seorang komentator memuji. Sayangnya, aku hanya melihat beberapa petunjuk, itu saja. Sang pangeran menatap batu itu dan berkata, baiklah,
Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, Yang Mulia, tidak ada seorang pun sebelum Anda yang mampu melakukannya. Seorang jenius muda menghiburnya. Yang lain mengangguk setuju karena memang begitulah adanya. Bahkan para tetua generasi kota leluhur datang untuk melihat tetapi tidak ada yang berhasil. Ini adalah satu-satunya batu di taman yang memiliki sisa karakter dari leluhur golem. Jadi, sebagian besar percaya bahwa batu itu mungkin berisi hukum jasa terkuatnya, senjata, atau bahwa batu itu sendiri adalah harta karun. Namun, serangan mental itu terlalu berat untuk ditanggung. Hanya bertahan saja sudah merupakan prestasi yang mengesankan. Misalnya, duo ini baru saja melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan beberapa generasi sebelumnya akan kalah dari mereka. Giliranmu, sang pangeran berkata pada Li Qiye dengan nada tidak bersahabat. Dia yakin Li Qiye tidak akan mampu melakukannya. Pertanyaannya adalah berapa lama ia akan bertahan. Belum terlambat untuk menyerah. Seseorang yang bersikap dramatis. Dia sudah kalah. Seorang jenius lainnya berkata dengan nada meremehkan, seperti yang dikatakan beberapa orang, hanya sedikit dari 5 orang di antara generasi muda di wilayah utara yang dapat bertahan selama ini. Menyerah saja dan hemat waktu. Mereka mulai berteriak, apa terburu-buru? Kingxi mencibir pada mereka, kekalahan kalian sudah pasti saat tuan muda kita mulai. Kata-kata yang berani, tapi mari kita lihat dia mendukungnya dengan memahami foolish. Seorang anggota massa segera membalas. Sementara itu, Ye Lingyao berdiri di dekat Li Qiye tanpa berbicara. Dia tahu bahwa hasilnya sudah jelas terlepas dari prosesnya. Di matanya, dia maha kuasa. Meskipun semua tetua kota telah gagal, dia tahu bahwa batu ini tidak akan mampu mengganggu Li Qiye sedikitpun. Bukan masalah siapa yang menulis di batu itu atau rahasia apa yang ada di dalamnya. Ini sama sekali bukan tugas sulit bagi Li Qiye. Hanya sebuah batu, hanya sekelompok orang bodoh yang tidak akan mampu memahaminya. Li Qiye mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kau, anak baptis dan beberapa ahli muda menatap tajam ke arah Li Qiye untuk mengetahui maksudnya. Rekan Taois, tidak ada gunanya kau berdebat sekarang, itu tidak akan berguna. Kata pangeran pertama, tunjukkan saja apa yang bisa kamu lakukan. Pakar lain sepadan, mungkin dalam mimpinya, bahkan penguasa surgawi tidak dapat melakukannya, bagaimana mungkin seorang karapas perak? Siapa di sini yang benar-benar berpikir seperti ini? Seorang jenius mengerutkan kening, kerumunan mengangguk tanda setuju. Seorang junior yang tidak dikenal seperti Li Qiye tidak memiliki kesempatan mengingat sejarah sebelumnya. Bisakah kau memulainya sekarang? Aku ragu kau akan bertahan sebentar. Perahu lainnya menambahkan, kami sudah menunggu. Anak baptis itu misterius. Li Qiye tersenyum dan akhirnya berjalan ke arah batu itu, meletakkan telapak tangannya di atasnya. Ia menepuk-nepuknya, merasakan permukaannya yang kasar. Apa yang dia lakukan? Begitulah cara dia memahaminya. Seorang penonton langsung berkata, tidak mungkin. Batu itu telah ditumpahkan oleh leluhur golem sebelumnya. Seorang penguasa surgawi pernah mencoba menyerangnya tetapi tidak berhasil. Yang lain mencoba memindahkannya, hasilnya sama. Kekuatan eksternal tidak dapat melakukan apapun, itu harus melalui saluran mental. Seorang golem jenius mencibir, jangan khawatir soal menggunakan kekerasan, tak seorang pun bisa melakukannya. Pangeran pertama menggelengkan kepalanya. Li Qiye mengabaikan mereka dan terus menyentuh batu itu. Kingxi dan Lingyao memperhatikan dengan saksama, tidak melewatkan satu langkah pun. Dia tahu bahwa Li Qiye akan mampu melakukannya dan hanya ingin tahu tentang prosesnya. Jangan coba-coba mengulur waktu lagi, itu tidak ada gunanya, kata anak baptis itu. Ya, kalian tidak bisa menyelesaikan ini selamanya. Cepatlah dan hemat waktu semua orang. Semua orang mulai mengkritik Li Qiye. Dia mengabaikan mereka dan terus fokus pada batu itu, gayanya masih sama setelah bertahun-tahun. Sayang sekali, orang-orang bodoh itu tidak akan mengerti. Dia lalu menggigit jarinya dan menempelkan darahnya ke batu. Itu, apa? Orang-orang saling bertukar pandangan. Upacara ritual darah untuk seorang pemimpin. Apakah dia baik-baik saja? Itu hal yang biasa dalam cerita rakyat, tetapi tidak dalam kenyataan. Seorang pakar mulai tertawa. Sangat sedikit harta karun yang diterima seorang guru melalui upacara darah. Hal ini hanya umum dalam kisah-kisah di dunia fana, tidak di dunia eksperimental. Tidak ada yang semudah ini dalam hidup, dasar bodoh.
Yang lain juga ikut tertawa. Baiklah, terima saja kekalahanmu, kau mempermalukan dirimu sendiri. Anak baptis itu menganggap Li Qiye sebagai orang bodoh saat ini. Pop, namun, karakter Foolish tiba-tiba berubah menjadi bebek. Ledakan, bebek itu mengeluarkan sebutir telur batu sebelum orang banyak sempat sadar kembali. Telur itu seukuran kepalan tangan dengan cahaya terang. Cahaya ini tampaknya berasal dari celah terdalam di langit biru dan berisi jalan agung yang paling misterius. Ada retakan pada telur, akibat yang umum terjadi setelah telur jatuh ke tanah pada awalnya. Namun, hal ini tidak terjadi di sini. Retakan tersebut tampaknya merupakan bawaan, bagian dari telur pada saat pembentukannya. Munculnya telur itu membuat banyak orang terdiam. Ini bukan hanya karena Foolish Stone mengeluarkan telur tetapi juga karena upacara darahnya berhasil. Tidak ada yang pernah memikirkan hal ini sebelumnya dalam sejarah. Banyak yang mencoba teknik terkuat mereka atau berusaha sekuat tenaga menahan serangan mental. Sayangnya, metode yang tak tertandingi ini tetap gagal. Saat ini, Li Qiye hanya menggunakan darahnya untuk mendapatkan telur batu ini, tidak ada yang akan percaya perkembangan ini. Apakah ini benar-benar terjadi? Seorang jenius tidak dapat menerima betapa mudahnya hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Batu peninggalan leluhur golem seharusnya tak tertandingi dan sulit diperoleh. Sayangnya, hal itu sangat sederhana dan konyol. Setetes darah saja sudah cukup bagi seseorang untuk mengklaim harta karun ini. Ini adalah dunia para pembudidaya, bukan legenda dari dunia fana atau cerita untuk mengelabui anak-anak kecil. Sayangnya, upacara penguasa darah benar-benar terjadi di hadapan mereka. Apakah ini nyata? Seseorang mengusap matanya. Batu yang tak terduga itu dianggap tak tersentuh karena segelnya yang tak tertandingi. Hari ini, batu itu ditimbun dengan setetes darah, tidak ada orang luar yang akan percaya pada cerita ini. Kingxi dan Ye Lingyao tercengang saat menyaksikan legenda ini tercipta. Mulut anak baptis dan pangeran terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur bebek. Mereka menggunakan segala hal sebelumnya, mulai dari mantra hingga hukum kebaikan, tetapi tidak dapat memahami batu itu. Rasanya seperti mereka baru saja menelan seekor lalat. Bodoh. Orang-orang menatap huruf-huruf di batu itu lagi. Kata ini tampaknya mengejek mereka semua dan mereka yang pernah mencobanya di masa lalu. Kenapa leluhur golem melakukan ini? Semua orang menjadi bingung, terutama para golem. Leluhur golem dianggap sebagai salah satu penguasa Dao terhebat dalam sejarah Eight Desolaces. Jika ada daftar 10 teratas, gelarnya akan tertulis di sana. Makhluk seperti dia dianggap paling hebat oleh orang lain, dan pantas dihormati oleh semua orang, tidak ada yang mengira dia akan meninggalkan batu seperti ini. Apakah dia sedang menggoda keturunan masa depan atau hanya mengolok-olok mereka? Singkatnya, banyak orang merasa aneh setelah penipuan ini dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mempermainkan kita, kan? Kingxi bergumam. Dia selalu menghormati leluhur golem, tapi ini membuatnya panjang. Dasar bodoh. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia meraih telur batu itu dan berkonsentrasi pada retakannya sebentar. Dia lalu menyimpan telur itu. Dan menatap lawan-lawannya, kalian kalah. Keduanya membuka mulut tetapi kata-kata tidak keluar. Awalnya mereka ingin mempermalukan Li Qiye dan mengusirnya dari wilayah utara karena dia merupakan ancaman besar. Mereka tidak menyangka akan kalah dengan cara seperti ini. Dia hanya beruntung seperti anjing yang menelan lalat. Salah satu penonton mengernyit. Ya, atau kucing buta yang menemukan tikus mati. Anak ajaib lainnya menambahkan, mereka telah mencoba memecahkan batu itu dan gagal. Sekarang, karena solusinya sebenarnya sangat mudah, mereka mengira bahwa kecerdasan mereka sedang menurun. Kau menang, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menggertakkan gigi, menyerahkan kalung dan pil itu. Mereka tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Taruhan besar itu karena kepercayaan diri mereka yang sangat besar. Sekarang, mereka harus membayar dengan berat hati atau itu akan merusak citra mereka di hadapan gadis itu. Mereka memang mampu melakukannya, tetapi ini merupakan pukulan telak. Harta kedua itu sangat berharga. Dia sangat beruntung. Para ahli yang lebih tua menatap kedua benda itu dengan iri. Pop, Li Qiye tiba-tiba melempar kalungnya dan pil itu ke tanah sebelum menginjaknya. Retak, apa yang kau lakukan? Teriak sang pangeran dan anak baptis.
Hanya sekumpulan sampah tak berguna yang akan menghabiskan tempat di sakuku, mengapa menyimpannya? Kata Li Qiye yang membuat banyak orang tercengang. Tak perlu dijelaskan lagi tentang nilai kedua harta karun ini. Apa yang Li Qiye lakukan tadi sudah cukup membuat orang gila. Bahkan gerbang cakrawala butuh 600.000 tahun lagi sebelum bisa memproduksi kalung lainnya. Apakah dia gila? Mereka sangat langka. Seorang pemuda berteriak. Pil, apakah ada yang bisa lebih boros lagi? Seorang jenius lain bermimpi mendapatkan pil batu hati sehingga hal ini membuatnya menjerit. Para petani di sini merasakan sakit fisik setelah melihat ini. Kamu bisa saja memberikannya kepadaku jika kamu tidak menginginkannya. Seorang pemuda berteriak, mungkin itu tidak berarti bagimu, tetapi itu sangat berharga. Apa kamu tidak tahu apapun tentang beramal? Semakin banyak orang yang menyesali kejadian buruk tadi. Li Qiye menjawab dengan menambah kekuatan pada hentainya, menghancurkan kedua harta karun itu. Ibu, suara-suara keras itu tak tertahankan. Ini lebih buruk daripada jika Li Qiye menginjak-injak mereka. Mereka mulai melucuti bajunya atas tindakan konyolnya tadi. Dia bisa saja memberikannya atau menjualnya kepada mereka dengan harga murah. Surga seharusnya menghukumnya atas tindakan ini. Kingxi tidak asing dengan gaya Li Qiye tetapi juga mengejutkannya. Satu-satunya penonton yang tenang adalah Ye Lingyao. Dia tahu bahwa kedua orang ini memang bukan apa-apa bagi Li Qiye, tidak ada bedanya dengan sampah. Bahkan, dia berpikir bahwa mungkin bahkan senjata penguasa Dao tidak ada artinya di matanya. Pangeran dan anak baptis tampak sangat sedih setelah menyaksikan kejadian ini. Li Qiye terang-terangan mempermalukan dan menghina mereka dengan melakukan hal itu di depan umum. Mereka menganggap kedua harta karun itu sebagai hadiah berharga untuk ulang tahun Lingyao. Di sisi lain, itu dianggap sebagai sampah. Sayangnya, kemarahan tidak menyelesaikan apapun. Kedua hal itu miliknya sehingga ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Li Qiye ingin pergi setelah menyelesaikan tugas ini. Gemuruh, tanah tiba-tiba berguncang, ledakan keras terjadi seolah-olah ada pasukan yang datang. Apa yang terjadi? Kerumunan menjadi terkejut dan beberapa orang menatap ke arah pintu masuk. Mereka melihat spanduk berkibar tepat di luar. Pasukan yang kuat berbaris di sana. Gerbang Yin Yang, mengapa mereka menghalangi pintu masuk? Teriak seorang penonton. Mengapa mereka ada di sini? Kebingungan melanda kerumunan. Apa yang bisa membuat mereka bergerak? Orang-orang saling bertukar pandangan karena kejadian ini terjadi tanpa peringatan apapun. Semua orang tahu tentang kekuatan mereka. Mereka jelas termasuk dua teratas di utara. Mereka jauh lebih kuat dari Skylight dan leluhur mereka adalah makhluk yang mengerikan. Namun, ini masih kota leluhur, wilayah para golem. Ini tampak sedikit arogan, setidaknya begitulah. Gerbang Yin yang ini tidak ada di tempatnya. Salah satu golem menjadi kesal. Kota ini memiliki arti khusus untuk golem, terutama untuk taman itu. Sekarang, ada pasukan yang menghalangi jalan masuknya. Baiklah, sekte mana yang lebih kuat dari mereka saat ini? Bisiknya salah satu pihak yang netral. Mungkin mereka sudah mendapat izin dari kota leluhur. Jangan lupa, mereka sudah punya perjanjian pernikahan. Seorang pemuda menambahkan, ini memang benar. Wanita suci dari kota leluhur dan Bai Jianchan telah bertunangan sejak mereka masih muda. Mungkin kota itu sudah memberi mereka izin. Saya masih belum menjawab mengapa mereka ada di sini. Yang lain menjadi takut. Terdengar suara langkah kaki yang keras dan tergesa-gesa. Seseorang berlari menyelamatkan diri, jelas sedang dikejar, seorang golem muda dengan kapak batu di atas kepalanya. Ia memancarkan keilahian yang dahsyat, siap membelah langit. Ia adalah hukum Dao yang melindungi kaum muda. Sayangnya, ia masih terluka parah dan berdarah-darah, seolah baru saja mengalami pertempuran sengit. Dia jelas panik tetapi semuanya lenyap saat dia melihat Li Qiye. Selamat datang, Tuan Muda. Dia berlari ke arah Li Qiye. Bukan yang lain adalah si Wawa. Dia pingsan tepat di depan Li Qiye karena luka-lukanya. Satu-satunya alasan dia bertahan selama ini adalah karena kekuatannya yang tak kenal menyerah. Mata Li Qiye menjadi dingin setelah melihat luka-luka itu. Kingxi dan Ye Lingyao bergegas memberinya obat-obatan spiritual dan mengobatinya. Kemudian terdengar suara para pengejar, sekitar 100 orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan baju besi lengkap yang dihiasi bulu, tampak gagah dan berwibawa. Niat membunuhnya dengan jelas terlihat.
Anak buahnya di belakangnya tampak berlatih dalam pertempuran, jelas siap untuk membunuh. Bangsawan pedang bulu Yin Yang. Banyak yang terkejut melihat pemimpinnya. Di sini, pemuda itu melihat si Wawa dan berteriak. Kelompoknya segera bergegas mendekat. Oh, semua orang juga ada di sini. Dia memperlambat langkahnya setelah melihat kerumunan lainnya. Lama tak melompat, Nobel. Beberapa orang datang untuk menyambutnya. Dia menjawab dengan ramah, karena telah mengakui kejeniusannya di sini karena kemampuan sosialnya yang luar biasa. Terlebih lagi, ada yang merasa bangga hanya karena mereka adalah kenalannya. Nona, yang mulia, anak baptis. Lama tak melompat. Bangsawan pedang bulu menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk ke arah ketiganya. Tuan muda, kami menyampaikan salam hormat. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Anak baptis dan pangeran pertama menyapanya kembali. Tuan muda, dalam kasus ini, adalah Bai Jianchan, jenius nomor 1 di utara. Feathersworth adalah saudara pertama dari cabang luar Yin Yang. Dia berbakat dan pandai bersosialisasi. Selain itu, Bai Jianchan telah membantu dalam petualangan sebelumnya. Dia dianggap sebagai murid langsung Jianchan sehingga dia cukup populer di kalangan generasi muda. Dia menatap si Wawa saat ini. Si Wawa sudah pulih tetapi masih belum sadarkan diri. Saya minta maaf karena mengganggu semua orang. Saya diperintahkan oleh paman senior Wu untuk mengejar seorang penjahat. Saya berbicara kepada banyak orang. Wu Zongtian. Kerumunan saling bertukar pandangan. Wu Zongtian adalah pangeran pertama Wu. Ia bergabung dengan Yin Yang karena bakatnya dan menjadi pengikut Bai Jianchan yang cakap, posisi yang cukup bergengsi. Anak itu, seseorang menunjuk ke arah si Wawa. Ya, aku harus membawanya kembali untuk diinterogasi. Feathersworth melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk maju. Apa kejahatannya? Li Qiye tersenyum. Penjahat pengkhianat itu membunuh saudara paman senior Wu karena mencuri harta karun, seorang kejahatan yang dapat dihukum mati. Ucap Feathersworth. Kerumunan mulai menatap si Wawa dan Li Qiye. Burung sejenis akan berkumpul bersama, semuanya jahat. Seseorang berteriak keras, mencoba menghancurkan citra Li Qiye di mata gadis itu. Li Qiye tampak tidak peduli dan gelisah. Qingxi dan Ling Yao menjadi takut. Ling Yao sudah bisa mencium bau darah. Omong kosong. Qingxi berkata, batu ini milik tuan muda kita. Dia mendapatkannya dari Raja Kumbang Cangkang Batu, jadi itu bukan harta karun rahasia Anda. Jangan merusak reputasi Anda sebagai sekte nomor 1 di Raja Barat Utara, tetapi mungkin sudah terlambat. Kurang terbuka. Seorang pria di belakang Feathersworth berteriak. Jaga mulutmu atau kami akan memberikan pelajaran. Feathersworth menoleh ke arah Qingxi sebagai tanggapan. Dia kemudian menoleh ke arah Li Qiye dan berkata, jadi, kalian semua bersama-sama. Sempurna, lebih sedikit usaha dariku. Aku akan menangkap kalian semua dan membawa kalian kembali ke Yin Yang. Sebaiknya kau berikan beberapa bukti atas pernyataanmu. Kalau tidak, jangan terlambat untuk meminta maaf kepada tuan muda. Gadis itu ikut campur. Dia tidak khawatir tentang Li Qiye tetapi jika ini terus berlanjut, gerbang Yin Yang akan dibantai. Feathersworth tidak berani menyinggung gadis itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, gadis, aku mengatakan itu sebenarnya. Orang ini benar-benar membunuh adik laki-laki paman senior Wu, dia pantas mati. Ling Yao mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Tampaknya beberapa orang sedang mencari kematian, tidak ada gunanya menghentikan mereka. Orang-orang serakah dan tidak bermoral seperti ini, mereka harus dihukum berat. Seorang anggota kerumunan ingin melihat Li Qiye mati. Benar, penjahat seperti dia seharusnya tidak meninggalkan tempat tinggal ini. Yang lain menimpali. Mayoritas berteriak, dengan sengaja mencoba menjebak dan menghina Li Qiye. Mereka ingin merusak citra gadis itu dengan mencapnya sebagai penjahat kejam. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk membela diri karena ini adalah kesempatan terbaik. Sedangkan sang pangeran dan anak baptis, mereka adalah penemunya. Ini adalah perkembangan terbaik dan tidak memerlukan usaha apapun dari pihak mereka. Sayangnya, senyum di wajah Li Qiye tidak hilang, malah semakin terlihat jelas seiring berjalannya waktu, yang membuat sekutu-sekutunya merasa ngeri. Cara yang mudah adalah menyerah. Cara yang sulit tidak akan seindah itu. Bangsawan pedang bulu ancam, mengapa kamu begitu percaya diri? Li Qiye terkekeh. Menyerahlah dan ada kesempatan untuk diadili di sekte kami.
Di sisi lain, jika aku harus menggunakan kekerasan, aku khawatir jiwamu akan hilang karena pedangku. Kata Feathersworth dengan tatapan dingin dan mematikan. Pria itu berani meragukan kekuatannya sehingga dia bertekad untuk memberi Li Qiye pelajaran tanpa mempedulikannya. Wow, saya sangat terkesan. Kingxi berkata dengan nada sarkastis, apakah kamu benar-benar berpikir sektemu adalah nomor satu? Itu hanya karena seorang leluhur yang masih hidup, bukan seorang yang istimewa. Dasar bodoh, beraninya kau mengomentari leluhur kita. Teriak Feathersworth, ekspresinya menjadi gelap. Kenapa aku tidak bisa? Dia hanya penguasa surgawi Zhen Yang. Kingxi kesal dan melanjutkan, bukan penguasa Dao yang tak terkalahkan atau semacamnya, tidak bisa memaksa orang untuk diam. Set, yang lain terkejut. Beberapa mulai memberi isyarat agar dia diam lalu mendesah. Tidak, jangan pernah melakukan ini. Semua orang menjadi takut. Gerbang Yin yang memiliki leluhur yang sangat menakutkan, penguasa surgawi Zhen Yang. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan bahkan pernah mengajar seorang penguasa Dao. Itulah mengapa Kingxi melakukan sesuatu yang terlarang dengan mengucapkan gelar leluhur padahal dia tidak memenuhi syarat. Tampar dia, Feathersworth memerintahkan anak buahnya. Seorang ahli di belakangnya menarik tangannya ke depan. Tamparan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kepala seseorang dan mengakhiri hidupnya. Kumpulkan. Sayangnya, tembakan itu tidak mengenai wajah Kingxi. Kilatan cahaya terang melintas lalu darah mengalir kemana-mana. Pakar itu kehilangan lengannya. Orang-orang melihat Kingxi memegang pedang bercahaya dengan senyum di wajahnya. Ahli itu cepat-cepat mundur, pucat. Kingxi tidak menunjukkan belas kasihan dan melumpuhkan penyerangnya. Pedang ini lebih dari cukup untuk memegal kepala anjingmu. Kingxi tersenyum dan berkata, klang, klak, klak. Para ahli di balik Feathersworth menghuni senjata mereka dan bersiap untuk meledakkannya. Kamu pantas mati karena melukai anggota Yin Yang. Teriak Feathersworth. Sektemu tidak ada apa-apanya di mata tuan muda kami. Kau akan mati hari ini. Kingxi tampaknya tidak keberatan. Benar sekali, dan saya sepenuhnya setuju. Tak seorang pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini, tempat tinggal hari ini. Li Qiye menepuk tangannya dan tertawa. Komentar ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Anak nakal ini pasti telah memakan hati harimau sehingga berani sekali menentang Yin Yang. Seorang ahli mum. Dia ingin bunuh diri, itu saja, tidak ada hal baik yang akan terjadi jika menentang Yin Yang. Seorang jenius yang misterius. Singkatnya, sebagian besar ingin melihat Li Qiye mati di gerbang Yin Yang. Semua orang di utara tahu bahwa menentang sekte ini adalah usaha yang bodoh. Hasil baiknya adalah kematian. Hasil yang buruk berarti menyeret sekte dan klan mereka bersama-sama, pembantaian total. Pertama-tama, kau mungkin tidak akan bisa mengalahkan kami. Kedua, kami punya pasukan yang menunggu di luar taman. Bahkan jika kau bisa menjaga kami, kau tetap tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Feathersworth membalas, ini bukan ancaman kosong. Mereka hampir memiliki 10.000 pasukan elit yang menunggu di luar. Siapakah yang berani menghadapi kekuatan besar ini? Beberapa penonton tersenyum puas setelah mendengar ini. Ya, tidak ada kesempatan bagi bocah nakal itu. Seseorang menonton dengan penuh semangat sambil menyilangkan kedua tangan di depan dadanya. Aku sangat takut. Kingxi menepuk dadanya sebelum tertawa, wah, pasukanmu sangat kuat dan menakjubkan. Sayangnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tuan muda kita. Seluruh sektemu bisa datang ke sini dan mereka tidak lebih dari ayam tanpa kepala. Kingxi tampaknya memiliki permusuhan terhadap gerbang Yin yang jadi dia sengaja membuat mereka kesal. Aku akan menangkap dan menghukummu di depan umum selama 100 hari sebagai hukuman atas apa yang telah kau katakan sejauh ini. Ekspresi Feathersworth menjadi sangat buruk ketika dia berteriak. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kau akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Ye Lingyao tiba-tiba menyela. Orang-orang tentu tidak menduga hal ini, begitu pula dengan si pedang bulu yang sombong. Sesuai dengan sikapnya, dia memang percaya diri karena dia adalah murid berharga dari gerbang Yin Yang. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku ketika berhadapan dengan sang gadis, karena dia berada pada level yang sama dengan tuan mudanya. Nona Ye, tolong jangan terlibat dalam masalah ini. Pangeran pertama Skylight buru-buru membujuk, lebih baik memiliki satu masalah yang lebih kecil.
Banyak yang menjadi iri karena Ye Lingyao mendukung Li Qiye. Nona, aku menghormatimu dan lembah ini, tapi ini urusan kita. Feathersword menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Tidak perlu omong kosong ini. Bertahanlah dan jangan ragu untuk berbicara setelahnya, katanya. Baiklah. Li Qiye tersenyum dan berkata pada Kingxi, bunuh mereka semua, aku yakin kau bersedia. Itu bukan ide yang buruk. Kingxi mengangkat pedangnya dan berkata, jadi, datang satu persatu atau semuanya. Tidak masalah karena pedangku akan tetap menang. Kingxi jelas-jelas memandang rendah lawan-lawannya seolah-olah mereka adalah ikan yang tak berdaya dalam talenta. Lawannya tentu saja tidak menanggapi hal ini dengan tenang. Bocah, kau minta-minta. Pria yang kehilangan lengannya tadi berteriak dengan marah, kalau begitu, ini pemakamanmu, kau akan menyesal menjadi musuh kami. Menguap, apakah kamu sudah selesai? Lakukan saja. Kingxi mengupingnya dan tampak sangat santai. Para ahli dari Yin yang sangat marah karena mereka masih merupakan tokoh penting dalam sekte mereka. Sekarang, seorang junior berani meremehkan mereka. Bunuh dia. Hampir 100 ahli berteriak dan melakukan gerakan. Mereka menggunakan afinitas Yin dan yang saat mereka mengaktifkan senjata mereka. Aura mereka yang kuat mengintimidasi kerumunan. Ayo. Kingxi tampak gembira untuk maju ke medan perang. Ia mengangkat pedangnya dan bunga teratai yang penuh kehidupan tiba-tiba mekar. Bunga-bunga itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat ruang meledak. Klang, klak, klak, pedang dari anggota Yin yang ditebas. Ah! Kepala dan darah mengalir ke udara. Kingxi membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Bersambung.